Ada kalimat yang beberapa saat yang lalu saya baca gitu ya, saya kepikiran lagi. Itu adalah kalimat, salah satu quote yang menyatakan bahwa kalau kita ingin sukses, salah satu caranya atau cara yang utama itu adalah dengan cara kita mensukseskan orang lain. Nah, kalimat ini lumayan menjadi tanda tanya besar kepada saya. Kok bisa gitu? Ketika kita ingin sukses di suatu bidang, caranya adalah kita harus mensukseskan orang lain di bidang tersebut. Kalimat ini bermula ketika saya melakukan kontemplasi gitu kan. Saya melihat teman-teman saya ini, teman-teman yang saya miliki, teman-teman saya ini kan tingkat kesuksesannya berbeda-beda. Nah, saya melakukan kontemplasi bahwa ternyata orang-orang ini yang tingkat kesuksesannya berbeda-beda ini, kalau saya ranking gitu ya, berdasarkan yang paling sukses sampai yang sukses, nah, kontribusi mereka terhadap masyarakat itu mengikuti kesuksesan mereka. Jadi, biasanya orang-orang ini, teman-teman saya ini, yang sukses sama yang sukses banget, level kontribusi mereka itu benar-benar ada rankingnya juga. Jadi, level kontribusi sangat signifikannya itu ada rankingnya. Jadi, yang paling sukses, yang sukses besar gitu kan, kontribusi untuk mengubah seseorang menjadi sukses, itu juga besar banget. Begitu terus turun. Nah, makanya saya menanyakan hal ini kepada guru saya gitu. Ini apakah benar quote ini? Ketika kita ingin sukses, kita harus mensukseskan orang lain. Lalu apa yang dibilang guru saya? Ini menarik. Jadi guru saya menganalogikannya itu sangat sederhana gitu ya. Jadi analoginya itu seperti ini. Jadi ketika kita berada di sini, terus kemudian kita ingin naik, kan susah ini, satu tangan. Tapi ketika ada orang lain di bawah kita ada di sini, yang kebetulan secara keilmuan kita di atasnya, dan kita tarik orang ini untuk naik. Jadi kita sukseskan orang ini, otomatis kita juga ikut naik. Jadi ketika kita ingin sukses, salah satu hal terbesarnya, rahasianya adalah kita harus membuat orang ini sukses. Ditarik naik ini. Ketika kita menarik orang untuk sukses, membantu mereka untuk sukses, otomatis kita juga ikut ngangkat jadinya. Gitu. Makanya tidak bisa kalau mau sukses itu kita hanya fokus kepada hal-hal teknis. Hal-hal teknis itu ya wajib ya, tapi itu bukan yang utama. Ada hal-hal yang tidak kasat mata, teman-teman. Jadi, ada hal-hal di luar sana, ketetapan semesta, yang benar-benar kita juga harus ikuti. Salah satunya itu adalah hal simpel. Jadi, kalau kita mau sukses, kita harus angkat tarik orang ini naik. Gitu. Jadi, kenapa quote tersebut itu adalah valid? Ketika seseorang mau sukses, maka dia harus mensukseskan orang lain. Mensukseskan orang lain ini dalam artian, contoh misalkan, kita memiliki keahlian di ilmu sales misalkan. Lalu kemudian ada teman kita datang, nanya sales itu bagaimana segala macam, kita ajarin dia sales. Nah ini sudah satu bentuk kebermanfaatan. Jadi kita mengajari seseorang ilmu sales. Jadi kita ngangkat ilmu sales. Kita mengangkat seseorang melalui ilmu sales. Nah, ada juga level berikutnya ketika mereka memiliki problematika yang lebih hebat daripada sekedar ilmu sales. Entah itu cash flow-nya lagi tidak bagus, atau kemudian ada kondisi-kondisi dari eksternal seperti zaman COVID misalkan, di mana semua bisnis banyak yang tutup segala macam.
Nah, kita membantu mereka untuk tetap semangat kembali, untuk bisa bangkit kembali. Nah, ini tentunya kan ini menjadi faktor kebermanfaatan yang jauh lebih hebat lagi daripada membagikan ilmu teknis seperti ilmu sales tadi ya, yang di awal. Itu poinnya juga berbeda. Jadi ketika kita bisa membuat seseorang yang awalnya itu dia sudah menyerah, dia sudah tidak yakin lagi dengan dirinya sendiri, dia tidak yakin lagi dengan kemahakuasaan Tuhan gitu ya, dan dia lost reason-nya dia sudah kehilangan alasan dia untuk memulai kembali, tapi kita bisa membantu dia untuk bangkit kembali. Nah, ini poinnya itu lebih besar. Kemudian ada lagi orang-orang yang kemudian mungkin dia berada di quarter life krisisnya dia, terus kemudian mereka datang kepada kita dan kita bisa membantu mereka untuk menemukan jalan. Keputusan jalannya tetap berada di orang tersebut ya, tapi kita bisa memberikan referensi yang bagus. Kalau ke kanan itu nanti akan seperti ini, kalau ke kiri itu nanti seperti ini, dan mereka kemudian memilih jalan berdasarkan atas data-data yang kita berikan gitu ya. Ini juga poinnya berbeda, sehingga ketika kita bisa membuat seseorang itu, ketika porsi kita membuat seseorang itu sukses itu besar, otomatis kesuksesan kita pun juga berpotensi besar. Itu baru satu orang. Bayangkan jika banyak orang yang bisa kita bantu. Nah, otomatis tingkat kesuksesan kita pun juga akan lebih besar lagi, teman-teman. Jadi, saya secara tidak sengaja, secara kebetulan, itu mengamati teman-teman saya ini, yang sukses-sukses ini gitu kan. Kebanyakan, hampir semua ya, dari mereka, itu memang memiliki kontribusi yang benar-benar nyata untuk lingkungan sekitar mereka. Bisa jadi untuk lingkungan keluarga kecil mereka, keluarga besar mereka, di komunitas mereka, atau di lingkungan tempat tinggal mereka. Jadi mereka ini benar-benar memiliki kontribusi yang benar-benar besar. Ada yang berkontribusinya melalui capitalnya, ada yang berkontribusi melalui relasinya, dan yang paling menurut saya ya, menurut analisa saya, kontribusi yang benar-benar paling besar yang dicatat oleh semesta ya, itu adalah kontribusi ketika kita bisa membantu seseorang untuk menemukan jalannya mereka. Jadi kita bisa mengambil posisi sebagai penerang jalannya. Sehingga orang yang awalnya berada di posisi A, dia bisa berubah ke posisi B. Orang yang awalnya itu dia berada di dasar anak tangga, dia bisa berhasil menaiki 100 anak tangga. Berkat kontribusi keilmuan yang kita berikan dan support yang kita berikan. Nah, polanya itu saya amati itu seperti itu, dan memang oleh guru saya itu juga divalidasi seperti itu. Jadi kalau kita mau sukses, tugas kita adalah mensukseskan orang lain dengan resources yang kita punya. Kalau kita tidak punya, kalau kita bisa bantunya melalui capital kita kasih. Tapi tentunya juga harus memperhatikan kebutuhan kita juga. Kalau kita bisa bantunya melalui tenaga kita kasih. Kalau kita bantunya melalui ilmu yang kita kasih. Yang paling mudah, yang paling mendasar, tapi poinnya besar menurut saya, itu adalah ketika kita bisa membantu itu dengan ilmu, dengan pengalaman yang kita punya, sehingga orang yang awalnya berjalan di jalur yang gelap, bisa tercerahkan dengan pengalaman atau ilmu yang sudah kita miliki duluan. Jadi kan ini sebenarnya bukan tentang kita lebih hebat dari orang lain atau gimana, tapi ini tentang kita sudah melewati jalan tersebut, dan ada junior kita yang ingin melewati jalan itu, kita kasih tahu mereka gimana caranya untuk melewati jalan tersebut, gitu, sehingga jalannya dia jauh lebih enak daripada kita. Seperti itu. Jadi, tetap berbagi, tetap membuat tabungan positif kepada semesta, karena kita juga nggak ngerti semesta nanti akan membantu kita dengan
cara yang seperti apa, dan akan memperhitungkan tabungan karma baik kita yang sebelah mana. Selalu ada potensi.